Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang gas mulia. Untuk kelompok 2 sendiri beranggotakan, pertama ada Arinda Maulina Putri yang bertugas sebagai mencari sumber untuk bahan-bahan makalah. Yang kedua ada Rabitul Adawiyah yang bertugas membuat PowerPoint. Yang mengedit video animasi ini. Lalu ada Indriani yang bertugas sebagai pencari sumber untuk makalah. Selanjutnya, pengertian gas mulia akan dibacakan oleh Dita Puspita Dewi. Kepada Dita dipersilahkan. Pengertian dari gas mulia. Unsur gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat pada golongan 8A dalam sistem periodik. Unsur-unsurnya yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Golongan 8A disebut gas mulia karena unsur-unsurnya yang sukar bereaksi. Unsur-unsur dalam gas mulia kecuali helium memiliki 8 elektron di kulit luar sehingga bersifat stabil. Yang selanjutnya adalah kelimpahan unsur gas mulia di alam. Gas mulia yang terdapat di alam cenderung sedikit, seperti yang diketahui bahwa gas nitrogen dan gas oksigen mendominasi atmosfer kita yang masing-masing meliputi 78% dan 21 volume udara. Bisa dilihat di tabel yang ada di layar. Dari tabel di samping disimpulkan bahwa gas mulia yang banyak dijumpai di atmosfer adalah argon. Akan tetapi, gas mulia yang paling banyak di alam semesta adalah helium. Bersama unsur hidrogen, unsur helium merupakan komponen utama matahari dan bintang-bintang. Selanjutnya, sifat-sifat gas mulia yang akan dibacakan oleh Indriani. Yang C, sifat-sifat gas mulia. Yang pertama ada sifat fisika, yaitu merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Titik didih dan titik lelah gas mulia selaras dengan besarnya atom, dengan konfigurasi elektron yang sudah penuh. Gas mulia termasuk unsur yang stabil, artinya sukar bereaksi dengan unsur lain. Sukar untuk menerima elektron maupun melepas elektron. Di sini bisa dilihat ada tabel dari sifat fisika. Next. Dari tabel di atas dapat disimpulkan gas-gas mulia memiliki harga energi ionisasi yang besar, bahkan terbesar dalam masing-masing deret seperiode. Hal ini sesuai dengan kestabilan struktur elektron gas-gas mulia yang sangat sukar membentuk senyawa. Dari atas ke bawah energi ionisasi mengalami penurunan. Hal ini dapat menerangkan mengapa gas-gas mulia yang letaknya lebih bawah mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk membentuk senyawa. Semakin ke bawah letaknya, gas mulia memiliki harga kerapatan, titik didih dan titik leleh yang makin besar. Hal ini sesuai dengan konsep ikatan bahwa gaya tarik Van der
Walsh antar partikel akan bertambah besar apabila jumlah elektron per atom bertambah. Gas mulia hanya akan mencair atau menjadi padat jika energi molekul-molekulnya menjadi sangat dilemahkan, yaitu pada suhu yang sangat rendah. Yang kedua ada sifat kimia. Kereaktifan gas mulia akan berbanding lurus dengan jari-jari atomnya. Jadi kereaktifan gas mulia akan bertambah dari He ke Rn. Hal ini disebabkan pertambahan jari-jari atom menyebabkan daya tarik inti terhadap elektron kulit luar berkurang, sehingga semakin mudah ditarik oleh atom lain. Tetapi gas mulia adalah unsur yang tidak reaktif karena memiliki konfigurasi elektron yang sudah stabil. Hal ini didukung kenyataan bahwa gas mulia di alam selalu berada sebagai atom tunggal atau monoatomik, tetapi bukan berarti gas mulia tidak dapat bereaksi. Hingga sekarang gas mulia periode 3 ke atas, yaitu AR, KR, XE, Rn, sudah dapat bereaksi dengan unsur yang sangat elektronegatif seperti fluorin dan oksigen. Selanjutnya jenis gas mulia yang akan dibacakan oleh Hernandi. Baik, terima kasih Rabiatul Adawiyah. Jenis gas mulia. 1. Helium. Helium berada di bagian atas kelompok gas mulia dalam tabel periodik dengan simbol unsur He. Nomor atom helium adalah 2. Massa helium adalah 4,00260. Karena memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat rendah, maka helium pada umumnya ditemukan dalam fase gas, kecuali di bawah kondisi yang sangat rendah. Paling ekstrim. Helium disebut gas mulia karena kulit luarnya dipenuhi elektron, sehingga helium sangat tidak aktif dan tidak mudah terbakar. Helium memiliki sejumlah sifat yang membuatnya sangat cocok untuk penggunaan tertentu. Selain digunakan sebagai gas pengisi balon udara dan gas pendingin pada alat MRI, helium juga berfungsi sebagai gas pelindung untuk pengelasan dan gas inert untuk manufaktur pengendalian atmosfer. Selain itu, helium juga sering dimanfaatkan sebagai fugitive gas yang digunakan untuk deteksi kebocoran mikro pada reaktor nuklir. Gas fisikositas rendah atau dikombinasikan dengan nitrogen dan oksigen untuk peralatan penyelamatan atau untuk gas pernapasan. Gas pendingin batang uranium pada reaktor nuklir, dan sebagai gas pendingin cetakan di pabrik kaset. Dua, neon. Neon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik memiliki lambang Ne dan nomor atom 10. Neon termasuk kelompok gas mulia yang tak berwarna dan lembam atau inert. Zat ini memberikan pendar khas kemerahan ketika digunakan di tabung hampa atau vacuum discharge tube dan lampu neon. Selain kegunaannya sebagai pengisi lampu neon, unsur gas mulia ini juga dapat berfungsi sebagai penangkal petir, pengisi tabung televisi, dan wujud cair neon dapat digunakan sebagai zat pendingin. Yang ketiga, argon. Argon atau AR bersifat setengah kali lebih mudah larut dalam air dibandingkan nitrogen dan memiliki kelarutan mirip oksigen. Argon tidak berwarna dan tidak berbau. Dalam bentuk gas pencahayaan. Argon dipandang sebagai gas inert. AGI memasok argon dalam bentuk gas dan cairan untuk industri. Argon digunakan dalam bola lampu listrik dan juga digunakan sebagai gas pelindung inert untuk ARC welding dan cutting.
sebagai gas pelindung untuk produksi titanium dan unsur reaktif lainnya, dan sebagai atmosfer pelindung untuk menumbuhkan silikon dan kristal germanium. Selanjutnya, kripton. Kripton adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Kr dan nomor atom 36. Nama ini diambil dari bahasa Yunani, kriptos, yang berarti tersembunyi. Kripton digunakan untuk mengisi bola lampu listrik yang menggunakan campuran kripton dan argon. Kripton juga digunakan dalam lampu proyeksi fotografi, dalam lampu energi tinggi seperti yang digunakan di bandara, dan di strobolamp, karena memiliki respon yang sangat cepat pada arus listrik. Yang kelima ada xenon. Xenon adalah unsur dengan lambang kimia Xe, nomor atom 54, dan massa atom relatif 131,29, yang berupa gas mulia, tak berwarna, tak berbau, dan tidak ada rasanya. Kripton dan xenon dalam jumlah kecil digunakan untuk membuat efek. Dalam industri lampu, ketiga gas ini digunakan sebagai gas isi dalam lampu. Lampu neon, pijar, lampu pendar 100 watt, lampu sterilisasi ultraviolet, dan lampu daya tinggi. Yang terakhir ada radon. Radon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Rn dan nomor atom 86. Radon juga termasuk dalam kelompok gas mulia yang beradioaktif. Radon terbentuk dari peluruhan radium. Jenis unsur kimia ini bermanfaat bagi dunia kesehatan karena bisa digunakan dalam terapi kanker karena bersifat radioaktif. Radon juga berperan sebagai sistem peringatan gempa. Sekian dari kami. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.